Nama saya Cahyo, relawan Obon Tabroni, calon Bupati Bekasi dari jalur independen. Awalnya di 2013 saat kita menyadari di Bekasi ini masih ada ketimpangan sosial, warga yang susah untuk akses pelayanan kesehatan, ya warga tidak mampu, tidak punya biaya, tidak punya jaminan sosial, tidak punya jaminan kesehatan. Masalah pengangguran, anak-anak muda yang usia produktif itu juga susah nyari kerja di kota industri yang katanya terbesar di Asia Tenggara, bahkan ya kawasannya banyak. Birokrasi, kita mau bikin KTP, bikin KK, akte kelahiran, ngantrinya lama, bayar lagi. Itu ya ada oknum-oknum yang ya memanfaatkan, mungkin bagaimana. Nah, di situ kita pikir Bekasi harus berubah, harus jadi baik dan semuanya pelayanan tadi ya segala persoalan yang dihadapi warga ya harus segera diatasi. Dari situ kita melihat ada sosok Bang Obon. Ya, kita melihat dia punya kemampuan untuk selesaikan itu dari leadership yang kuat, kepemimpinan dia, kemudian pemahaman dia terhadap permasalahan di Bekasi juga dia menguasai, kemudian kemudian kepedulian dia terhadap lingkungan sekitar sosial juga gak perlu dipertanyakan lagi, memang dia sudah ada semua itu kan. Waktu kita minta Bang Obon untuk jadi Bupati Bekasi, kita mau ngedorong dia tuh, itu juga lama jawabannya gitu. Kita ketemu, Bang, bagaimana kalau abang kita calonnya jadi Bupati Bekasi? Jawabannya ketawa-tawa, jangan aja lah. Itu kalau serius dia. Bener Bang, kita mah pengen nyalonin abang jadi Bupati Bekasi. Kita lihat itu kan. Jadi kalau gitu aja kita dianggap bercanda. Besok kita ketemu, kita tanyain lagi. Akhirnya dia ngerespon. Tapi dengan syarat dia mau maju lewat independen. Nah, kita bingung lagi, independen maksudnya bagaimana Bang? Ya independen itu nggak lewat partai. Nah, terus syaratnya apa? Syaratnya lo kumpulin KTP sebanyak 250.000 dalam bentuk tim. Kalau memang teman-teman mau serius dorong gue jadi Bupati Bekasi. Setelah kita udah meminta Bang Obon bersedia untuk jadi calon, nah ini kita langsung membentuk yang namanya OTC. Jadi OTC itu dari Obon, ininya Obon Tabroni Center. Nah kita bentuk lah, itu hanya beberapa orang, mungkin 15-20 orang lah. Kantornya di sana itu ada teras, itu kita tutup, tadinya itu ruang terbuka. Kita tutup,
kemudian kita tulisin ini ruang OTC saat ini. Nah, langkah pertama adalah kita ingin mendorong Bang Obon melalui jalur independen, kita buta atau tidak punya informasi. Nah, akhirnya langkah awal kita adalah berkomunikasi dengan KPU, syaratnya gimana, KTP-nya, formnya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita beberapa kali, hampir 3 kali lah, baru kita melakukan langkah selanjutnya. Kita bentuk pergerakan-pergerakan, kita bentuk tim dan sebagainya. Nah, ini ada yang kita sebut ada nantinya ada tim 9 sebagai tim dia itu asistensi. Tugasnya ya tim 9 harapannya bisa ngebentuk jaringan sampai ke tingkat desa. Ya, namanya apa? Kordes sama Korcam. Apa sih tugas Korcam kan gitu. Dan saya sendiri itu sebenarnya juga nggak tahu tugasnya kan gitu. Iya kan? Ya, karena kita cuma cari orang, rekrut orang buat jadi Korcam. Istilah yang baru saya dengar tuh. Saya juga baru dengar Kordes itu koordinator desa, Korcam koordinator kecamatan. Nah, sampai saat ini alhamdulillah kita luar biasa, kita juga udah canggih lah gitu. Sampai megang HP kita canggih sekarang begitu jadinya. Pertama kita bergerak, itu kita kan dari door to door, lantas kita melakukan pertemuan-pertemuan, sosialisasi. Yang pertama itu yang kita ambil adalah yang mayoritas buruh dulu. Kenapa kita lakukan itu? Karena yang pertama kemudahan kita untuk merekrut Korcam yang dari buruh. Yang pertama pasti mereka sudah kenal siapa itu Bang Obon. Pengerepan KTP dulunya inisiatif bahwa satu orang itu 10 KTP. Jadi yang termudah dulu deh. Entah itu tetangga kita, keluarga kita, atau sahabat kita, ya kan, famili kita yang dekat-dekat. Kita buat strategi baru, itu namanya nge-rap KTP, nge-rap bareng-bareng. Jadi relawan, misal kita patokan di mana, wilayah mana ini yang mau kita rap. Di situ ada yang kalau memang dia pinter ngomong, yang ngomong, ada yang nulis, ada yang foto. Kadang-kadang kan tidak fotokopi. Kalau ada fotokopi, kita tidak foto. Yang jalan itu satu titik itu minimal 3 orang. Kalau untuk blok ke perumahan itu 6 orang, 3-3. 3 kiri 3 kanan, soalnya biar sekali jalan. Nge-rap KTP itu suka dan duka banyak. Lucunya juga banyak juga. Sangkain kita minta sumbangan. Udah ngobrol setengah jam lebih. Nggak tahu yang kata Sidoarjo. Lah kita bingung kan. Ketika yang antipati yang lalu mendukung ke kita, malah dia lebih efeknya itu besar. Jadi ketika kita menemukan warga yang seperti itu, kita datengin sekali, besoknya dia udah keluar-keluar ke yang lain tuh ngajak dukung Bang Obon ketika argumen kita menang. Kita dibantu juga sama teman-teman relawan kesehatan. Jamkeswot mengadvokasi pasien, alhamdulillah berhasil direkomendasikan ke kawan-kawan Kordes. Menjadi hal yang positif buat kita. Bahkan si pasien sendiri yang nanti akan jalan jadi relawan kita. Pada saat OTC itu melakukan rep KTP atau pengumpulan KTP, kita coba sebar relawan Jamkeswot di beberapa titik untuk mendampingi kawan-kawan yang saat itu nge-rep KTP. Jadi kalau misalnya keluarga satu kita advokasi, tetangganya, terus saudara-saudara keluarga besar, walaupun dia di desa seberang aja, dia mau nyambangin keluarganya dia di desa seberang buat ngumpulin KTP, dia jalan sendiri. Karena biasa kan kalau orang-orang kampung itu kan kalau nemenin pasien itu kan nggak sendiri. Orang kampung bang, orang datang pas mobil, saudaranya penuh di rumah sakit. Di beberapa kecamatan dan beberapa desa, ketika kita mengadvokasi masyarakat yang melakukan persalinan di rumah sakit tidak ada biaya, terus kita bantu advokasinya, mereka menganggapnya adalah bayi tersebut bayi Obon gitu. Kenapa disebut bayi Obon ya? Karena memang dari kita relawan Bang Obon, kita juga menyampaikan bahwa kami adalah relawan Obon selain relawan kesehatan, maka langsung menujunya tuh bukan kami lagi, tapi kepada pembina kita, Bang Obon Tabroni. Maka disebut bayi ini adalah bayi Obon. Walaupun namanya misalkan lain, tetap dipanggilnya Obon ya, bayi Obon. Gali Hafiz Rifai, panggilannya Obon.
Yang menjadi semangat kawan-kawan di lapangan untuk nge-rap KTP, ya karena memang Bang Obon sendiri pun selama 1 tahun itu ikut turun ke lapangan. Turun ke rumah-rumah, ke warga-warga, ke tokoh-tokoh. Kaitan dengan jadwal Bang Obon, itu tiap hari kita lihat nggak pernah berhenti. Bang Obon itu pulang kalau dari aktivitas keliling atau aprak-aprakan, istilah orang Bekasi gitu, itu jam 1 malam, kadang jam 2 baru pulang. Itu dia tidur paling hitungan cuma 4 jam, Bang. Jam 7, jam 8 udah jalan lagi ke tempat yang berbeda. Bukan hanya Bang Obon, ternyata istrinya bergerak juga, anaknya nge-rap KTP juga, keliling-keliling ke sawah-sawah, ke kampung-kampung, ke rumah-rumah warga, door to door, kemudian konsolidasi. Pak Bambang itu sama juga tuh kayak Bang Obon semangatnya. Jadi awal-awal dia belum ditetapin jadi wakil, kemudian dia gabung jadi relawan, itu dia keliling juga. Keliling semua rekanannya dia, sahabat-sahabatnya dia, tetangganya dia didatengin satu-satu. Keliling, dijelasin kenapa harus dukung Bang Obon, kenapa harus nge-rap KTP. Dan dia sendiri yang mintain KTP. Istrinya juga nge-rap KTP juga. Nah, kalau istrinya dia lebih kepada jaringan ibu-ibu. Melihat speednya Bang Obon sama Pak Bambang itu sama kencengnya, ini yang membuat relawan itu semangatnya semakin terpicu. Perjuangan ini bukan untuk saya, Obon Tabroni dan kelompoknya, Obon Tabroni dan keluarganya, Obon Tabroni dan buruh, Obon Tabroni dan sekitarnya, bukan. Perjuangan ini adalah perjuangan untuk kita semua. Jadi kita semakin masif, semua gerakan itu tiap hari nge-rap KTP. Ternyata kerjaan kita nggak kelar habis itu tuh. Lah kita harus rekap lagi tuh. Dari mulai kita ketik, masukin ke input data KPU, kita ke fotokopi berbaik sampai 5 rangkap. Semua relawan kerja bareng. Siang malam itu luar biasa kerja relawan. Sampai alhamdulillah terkumpul, kita antar sama-sama ke KPU sebagai syarat dukungan ada dua mobil box. Kita antar bareng-bareng tuh sama Bang Obon, ya sama Pak Bambang. Itu sebagai syarat dukungan calon independen. Pagi hari ini kami bisa menyerahkan KTP dengan rahmat Allah yang Maha Esa. Selesai kita antar KPU, ternyata nggak kelar juga. Ada lagi kerjaan. Apa tuh? Verifikasi faktual di lapangan. Kita bingung lagi, apa lagi nih katanya. Jadi cek langsung ke lapangan, ke masyarakat. 100% itu tanya masyarakat benar bagaimana kemarin ngasih KTP ke Pak Obon atau enggak benar ke segala macam. Itu juga kerja lagi kita semua selama 14 hari suruh relawan kita turun semua ke lapangan. Ternyata lewat jalur independen itu berat banget, sulit banget, nggak semudah yang kita bayangin. Kita harus ngumpulin KTP ratusan ribu. Kita harus rekap, kita verifikasi faktual. Tuh, benar-benar kerja relawan kita itu luar biasa banget. Mereka benar-benar memperjuangkan dengan keikhlasan dan kerelaan hati. Itu tidak ada satupun sampai hari ini ya relawan kita yang kita bayar. Dan itu bisa kita buktikan. Nggak ada yang minta bayaran, nggak ada yang dibayar. Nggak orang. Iya, orang dibayar kita. Nggak ada speser pun saya dibayar. Nggak pernah dibayar. Orang dibayar. Memang tenaga kita juga korbanin, waktu juga iya. Kita pribadi aja. Kita pribadi, Bang. Pribadi.
jangan lagi dibiayai, ya kan? Kaos yang mereka pakai aja mereka beli sendiri. Ngeluarin duit sendiri. Buat duit pribadi. Keluarin duit sendiri. Pakai duit sendiri kita. Keluar uang pribadi. Pulsa pribadi, transport pribadi, rokok, ngopi juga pribadi. Secara individu ya. Berusaha sendiri. Inisiatif sendiri. Inisiatif. Yuk, kita patungan. Dengan patungan. Swadaya patungan. Menjual souvenir-souvenir yang berbau Bang Obon. Jualan kaos ada juga. Dari mulai kaos, korek, bahkan topi, tas juga ada. Ada kelebihannya dari uang itu kita kumpulin, taruh di uang kas. Pada saat kita kumpul, ada yang beli aqua 2 dus, ada yang beli gorengan. Gue ini ya, gue nyumbang aqua gelas, jadi gue bawa kue, gitu. Ya gue bawa kopi, gitu. Buat makan aja kita patungan. Ya seadanya aja. Ada yang bawa beras, ada yang bawa sayur-sayuran. Kita kumpul di situ, kita masak bareng. Setelah pagi kita keliling kampung, siang kita istirahat, kita makan bareng-bareng di situ. Ngopi aja kita tuh saling tunggu gitu kan. Kalau dia yang beli duluan berarti dia punya duit tuh. Ya kan, nimbrung kita, ya kan. Nebeng. Bagaimana mereka kok mau? Gitu. Karena didasari keinginan yang kuat. Bagaimana masyarakat Bekasi ini itu bisa berubah? Kami menginginkan adanya perubahan di Kabupaten Bekasi ini. Memang tujuannya pengen ada perubahan di Kabupaten Bekasi. Kita pengen ada perubahan di Kabupaten Bekasi. Saya kan kecewa dengan keadaan sekarang, makanya saya mendukung Obama seperti itu, pengen perubahan. Yang penting Kabupaten Bekasi ini bisa lebih baik. Bekasi butuh perubahan yang pertama. Dari pengelolaan, infrastruktur segala macam, yang terutama itu rumah sakit, Bang. Yang kedua, bahwa Bang Obon ini tidak melalui partai. Saya rasa independen itu perseorangan, kebijakannya ya akan langsung untuk masyarakat. Obon adalah dari independen. Suka dengan Bang Obon itu kan kalau dia kan independen. Bahwa independen ini jalur yang tepat. Berarti ibaratnya kalau bicara partainya adalah kita semua. Kenapa? Untuk masa depan anak-anak kita, bukan saya mah nggak usah dipikirin. Karena udah waktunya udah dekat kan gitu. Tapi anak istri kita nanti yang kita pikirin untuk masa depannya. Pribadi ini punya keinginan yang sama, membangun Bekasi, menjadikan Bekasi baik dan benar. Relawan Obama ini banyak banget ya dari berbagai macam kalangan. Dari buruh, dari petani, dari pedagang, dari budayawan, terus juga ibu-ibu pengajian. Ada juga komunitas difabel, mereka juga nge-rep KTP. Mudah-mudahan aja Pak Obon Tabroni menjadi Bapak Bupati itu nanti akan memikirkan atau menjembatani dan mempermudah orang-orang difabel. Ada juga sih yang tukang ketoprak itu. Bahkan setiap kali ada acara, itu tukang ketoprak itu sampai digratisin buat relawan. Obon ini kan nggak ikut partai, jadi dari bawah dia. Akhirnya saya berpikir, oh ini orangnya kali ya, yang bisa nolong masyarakat. Obon, orang benar, orang nolong. Ya Obon, mudah-mudahan dengan falsafah ini mungkin ini orangnya gitu. Makanya saya total di Obon Tabroni ini. Ada juga relawan dari Bojongmangu, itu pedagang pancong, dia juga pedagang ini juga, kadang pedagang lauk matang juga gitu. Itu luar biasa, namanya Kodir. Dulu saya jadi relawan itu kenal dari temen. Waktu itu saya lagi ngurut saya ngelihat ada kalender bertuliskan Obon Tabroni. Saya nanya, siapa itu? Calon bupati katanya, cuman independen, jadi tanpa partai. Ente sebagai apanya? Ya, saya sebagai relawannya katanya gitu. Nah, terus saya tanya, boleh nggak saya jadi relawan? Situ harus tahu katanya, jadi relawan itu seperti apa. Nggak dapat duit katanya, nggak dapat duit, pokoknya nggak segala macam fasilitas nggak ada gitu kan. Ya udah akhirnya saya menawarkan diri untuk jadi relawan.
nge-rep KTP itu dulu kita sambil jualan, dipikul. Waktu Mas mau verifikasi baru kita pakai motor. Habis bensin? Sewaan, per hari 15.000. Jualan pancong keliling. Kue pancong sambil kita jualan, sambil kita sosialisasi siapa yang kita usung. Nah, terus kita jelasin siapa Pak Obon. Nah, terus untuk menjadi calon bupati independen itu memerlukan dukungan fotokopian KTP. Itu syarat untuk KPU. Itu penjelasannya untuk orang-orang yang kita pintain KTP. Kita sampai bubusah, kadang ada yang ikhlas ngasih, kadang ada yang cuman bisa ngomong doang, ngomelin kita gitu Bang. Ini nanti katanya ada amplopnya enggak katanya gitu, dan dia nanyanya. Ya kalau saya sih cuman ngejelasin, soalnya saya udah bosen sama hal-hal seperti itu gitu Bang. Jadi cuman hanya karena 10.000, 20.000 di dalam itu amplop gitu kan, kesejahteraan kita 5 tahun itu terbeli gitu Bang. Jadi money politik emang udah jadi suatu kebiasaan, tapi banyak juga yang ngomong nggak bakal bisa dihilangin gitu. Kalau saya cuma bisa jawab sama dia, nggak bisa dihilangin karena kita udah biasa. Coba kita biasain nggak seperti itu, nah itu jadi kebiasaan baru. Saya pernah ngedown juga jadi relawan. Ngedownnya apa? Wah dari sono, dari sini, dari omongan lah. Ya cuman si abang itu kalau saya lagi udah agak-agak males gitu kan, ya ayo kita ngambilin KTP. Nah itu dia yang bikin semangat saya gitu Bang. Buat siapa Bang? Buat Bang Obon katanya. Bang Obon kan ntar jadi bupati katanya gitu. Setelah ketemu Bang Obon, menurut saya satu orangnya sederhana gitu Bang. Jadi nggak menunjukkan bahwa dia itu seorang calon gitu kan. Seperti sama rata, seperti orang biasa, seperti gitu aja. Mau bergaul dan mau turun langsung. Mau ngelihat langsung orang-orang yang kecilnya dari situ. Saya kagumnya ke Bang Obon itu seperti itu. Relawan itu ya bukan saya anggap bawahan, apalagi bukan bahwa saya anggap itu, mereka adalah keluarga-keluarga saya. Yang lebih muda saya anggap adik saya, sepandan saya anggap sahabat saya, yang lebih tua saya anggap kakak saya, atau yang tua banget saya anggap orang tua. Di kami relawan ini rasanya ini nggak ada gap antara korcam dengan ini atau bawahan atasan, kita nggak, kita sama semua keluarga. Sekarang ini di Bekasi ini terutama di relawan saya muncul istilah saudara tidak sedara. Mereka bukan saudara, mereka ketemu di relawan Obon Tabroni dalam kaitan dengan geopolitik karena kesamaan pikiran, kesamaan cita-cita dan kesamaan nasib. Sekarang mereka melebur. Udah macam saudara, lihat deh. Dan pada saat bicara keluarga, ya totalitas saya segala macam termasuk saya sampaikan pada relawan. Kalau Anda bekerja 10, saya akan bekerja 20. Kalau Anda bekerja 20, saya akan bekerja 40. Termasuk kami, saya dengan keluarga dan segala macam. Jadi saya banyak belajar ke relawan tentang ketulusan. Kemudian mungkin juga mereka juga lihat saya tentang bagaimana kerja keras, ketulusan segala macam. Jadi di antara kami kita saling mengisi, saling belajar. Bagi saya bukan lagi saya sebagai seorang calon ibu bupati dan mereka itu relawan, enggak. Kita tuh saudara. Dan saya juga membuka komunikasi kepada keluarga relawan juga. Jadi nggak cuma sekedar saya buka komunikasi dengan relawan, dengan keluarganya pun saya buka komunikasi. Kadang-kadang saya lihat kehidupan ekonomi keluarga mereka aja miris gitu ya, tapi mereka masih terus aja gitu. Kadang ya Allah, harus seandainya saya bisa memberikan sesuatu, cuma kan saya nggak bisa kasih apa-apa. Luar biasa lah pokoknya gitu. Teman-teman suka karya, teman-teman relawan-relawan saya lihat ketika saya keliling-keliling gitu ya, dari Bojongmangu kemudian ke Babelan, Tarumajaya, ini mereka harus nge-rep KTP kayak gini gitu.
Ya bagi saya semangat mereka itu motivasi terbesar saya. Saya kira apa yang dilakukan oleh kawan Obon dan Bambang, Obama ini menjadi fenomena gerakan tersendiri yang penting untuk dibangun. Satu, kekhasan gerakan politik ini adalah gerakan politik rakyat yang kemudian dibangun. Kedua, gerakan yang bukan kemudian dibangun berdasarkan aras transaksional, konsep relawan. Ini yang merupakan gerakan antitesa atas kondisi politik yang ada sekarang. Orang kemudian menjadi bagian dari gerakan politik bukan karena ada iming-iming uang, justru karena ada kesadaran politik, ada spirit politik yang sama, sehingga mereka mau bergerak untuk kepentingan politik, nah, atas kepentingan bersama yang mereka bangun, aras visi yang sama yang mereka bangun. Nah, saya di sinilah titik temu yang sebenarnya yang ingin dibangun dalam kondisi politik kita. Kesadaran berpolitik substansial semacam ini yang mulai harus tumbuh. Harus disyukuri bahwa dalam pilkada undang-undang memberi ruang tentang calon perseorangan atau calon independen. Ini adalah sebuah jawaban terhadap stagnannya calon-calon dari partai politik yang di kemudian hari ketika terpilih jauh panggang dari api, maka calon independen adalah dianggap sebagai satu alternatif. Nah, yang hebatnya adalah bagaimana para pekerja atau buruh Bekasi bisa kemudian mengusung calon independen dan lolos. Dan ketika kita lihat lebih dalam lagi siapa yang bekerja di balik semua ini, harus diakui selain ketokohan Bung Obon Tabroni juga adalah kekuatan relawan. Saya kira Bekasi salah satu yang sangat berhasil dan fenomenal terkait dengan pemilihan bupati serentak Februari 2017 tahun depan, dan kita bisa melihat dan mempelajari sebetulnya pola pengorganisasian gitu. Nah, sebagaimana kita ketahui, politik Indonesia pasca reformasi itu ada dua ciri. Yang pertama, elit yang makin menguat, ya. Yang kedua, warga negara yang makin melemah gitu. Nah, semua literatur sekolah yang saya pelajari itu semua putus asa dengan politik Indonesia yang kelihatannya gelap lah ke depan, yang hanya akan dikuasai oleh para elit. Nah, fenomena relawan Obon Tabroni dan Bambang itu seperti memberi harapan gitu, bahwa gerakan warga negara yang betul-betul memiliki mimpi gitu ya tentang daerahnya sendiri itu kemudian berhasil mendukung satu calon melalui jalur perseorangan. Bagi saya Obon itu bukan sekadar calonnya, gerakan ini calonnya, dan Obon pun tahu itu. Yang beda dari eksperimentasi di Bekasi ini kan Obon lahir memang dari warga, dari masyarakat biasa. Dia aktivis buruh dan bukan elit politik. Nah, ini yang akan membuat punya signifikansi. Tapi signifikansi ini cuman akan benar-benar termanifestasi jadi mewujud nyata kalau nanti Obon menang. Alhamdulillah, kemarin kita dapat nomor urut 3. Saya kira akan dicatat oleh sejarah. Mimpi perubahan ada di situ. Paling nggak saya belum pernah melihat di Indonesia seperti ini.